Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama Zulkarnain El Maduri. Wah, saya ini lagi ada di Taman Banjir Kanal Timur sambil melihat suasana pagi yang cerah. Yang akan kita angkat pagi ini berkaitan dengan tasawuf. Aneh ya, terkadang Allah memberikan jalan itu masih harus menempuh jalan-jalan yang lain, sehingga ada yang disebut dengan sulukul aulia, jalannya para wali. Kalau dalam bahasa Madura ilmu solok itu dalam bahasa Madura. Kalau masalah-masalah seperti ini saya sudah dahulu kala itu mengenal istilah solok, tarekat dan sebagainya. Kalau bahasa Arabnya toriqoh, tarikat, tarekat, jalan, ya. Jalan untuk mencapai tujuan. Hakikat itu esensi. Untuk mencapai hakikat harus menempuh suluk, tuh, menempuh syariat, kemudian memahami syariat di bawah bimbingan mursyid yang bersanad mulai dari mursyid sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melalui berbagai pintu-pintu sahabat. Itu yang dikenal di dalam ilmu thariqah. Biasanya dengan daya dasar-dasar tasawuf yang mereka pakai. Sehingga segala sesuatunya itu harus diartikan secara tasawuf. Ini yang sering ngawur di dalam memahamkan Islam. Banyak orang yang berpikir bahwasanya tasawuf itu adalah suluk dalam rangka mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai hakikat pusat segala sesuatu. Jadi kalau istilah awaluddin ma'rifatullah ini bukan hadis ya. Jadi awalnya agama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memang pernah disadur dikutip oleh Buya Hamka itu di dalam memahamkan Islam. Tetapi kalau pengertian ma'rifat menurut definisi tasawuf itu berbeda, itu berbeda sekali. Apalagi ada impian-impian mendapatkan keajaiban-keajaiban seperti ilmu ladunni. Ini kayak waktu saya masih di alam sesat dahulu kala ya. Ya, sebagaimana yang dikatakan Ustadz Ar-Razi Hasim ini, seorang doktor ya. Referensinya itu referensi tasawuf ya. Dulu ada itu tasawuf yang ditulis oleh Labib bin siapa gitu ya. Tapi kalau kita telusuri istilah tasawuf itu sendiri bukanlah istilah yang muncul di zaman Islam. Awal pertamanya Islam itu nggak ada istilah tasawuf. Tiba-tiba tasawuf ini menjadi trendy ketika Islam sudah berpindah ibu kotanya dari Madinah itu ke luar kota, ke luar kota Madinah, seperti ke Kufa dan kemudian dilanjutkan ke daerah-daerah sampai ke wilayah Turki itu. Itu perubahan-perubahan dahsyat yang terjadi di dalam Islam. Jadi tasawuf ini sebenarnya jelmaan dari sebuah agama Persia ya, yang menempuh sulukil aulia mereka itu, cara cara wali-wali mereka dulu itu di Persia sebelum Islam sudah ada sulukil aulia itu dalam versi mereka ya, untuk mencapai tingkat tertinggi di dalam agama mereka sebelum Islam. Nah itu akhirnya ini tasawuf menjadi salah satu tangga untuk mencapai hakikat diri gitu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilembagakan dalam bentuk ilmu-ilmu thariqah yang dikembangkan oleh orang-orang Islam.
Tentu saja munculnya thariqah itu sendiri akibat mandulnya pemahaman mereka terhadap Islam, lepasnya mereka dari ilmu-ilmu Islam, sehingga orang menjadi gila mencari teori-teori baru bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak mau menggunakan manhaj Rasulullah, harus menempuh manhaj yang dibikin oleh manusia, yang konon katanya mereka ini mengembangkan dari ilmu fikih dan sebagainya. Dulu itu di Persia ketika orang Islam masuk ke dalam sebuah gudang, panglima-panglima perang penjaga pasukan Persia ini melarang, Tuan jangan masuk. Jadi dikatakan ini, Tuan jangan masuk ke gudang itu. Kalau Tuan masuk ke gudang itu dikhawatirkan orang-orang Tuan itu semuanya nanti akan sesat. Ini kalimat yang keluar dari tentara yang menjaga gudang itu. Jadi ini kisah buku-buku tasawuf, filsafat dan sebagainya, yang kelak menjadi salah satu tolak ukur agama di dalam memahamkan Islam. Beda dengan tasawuf, beda dengan istilah ahlus sufa, itu bukan ahlus sufi. Ya. Mereka itu memang orang nggak punya sehingga tidur di beranda-beranda masjid tuh, tidur di depan masjid dan sebagainya. Nah, mereka ini dibantu oleh Islam, tetapi Rasulullah mengajarkan mereka supaya bekerja dan sebagainya. Yang jelas pengertian tasawuf ini rancu kalau kita lihat dari pemahaman Ar-Razi ya. Kalau kita lihat begini, mengenal beberapa sufi dan juga makomnya. Kita mengenal mahabbah, ma'rifat, bahkan wahdatul wujud. Atau kita mengenal Rabi'ah al-Adawiyah, kita mengenal Ibnu Arabi, kita mengenal Al-Hallaj, kita mengenal Syekh Siti Jenar. Yang dua terakhir ini sufi yang dihukum mati karena pendapatnya, yaitu anal haq pada. itu pertanyaan yang ditanyakan kepada Ar-Razi, ya. Dr. Ar-Razi, Dr. Ar-Razi Hasim, yang orientasinya lebih mendalami tasawuf. Kalau saya lihat ceramah-ceramahnya hampir di seluruh YouTube mengangkat tasawuf, mengangkat filsafat dan sebagainya sebagai pendekatan ilmiah menurutnya dalam rangka mencapai ketakwaan kepada Allah, derajat tertinggi di hadapan Allah. Apalagi kemudian dari pernyataannya mimpi Rasulullah, dan tentu saja hal-hal yang kontroversi itu disampaikan untuk lebih menarik, membumbui desertasenya dengan sikap-sikap yang lebih mengena kepada yang diinginkan. Jadi itu Dr. Ar-Razi Hasim. Apalagi pertanyaannya tadi itu aneh-aneh yang ditanyakan ya, berkaitan dengan Siti Jenar, berkaitan dengan Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Al-Adawiyah gitu. Rasanya ini menjadi sebuah teladan yang seharusnya tidak terjadi di kalangan umat Islam, yang seharusnya tidak itu yang terjadi gitu. Ini menjadi teladan yang seharusnya bukan itu yang dijadikan keteladanan, bukan Ibnul Arabi, bukan Al-Hallaj, bukan Siti Jenar, bukan Rabi'ah al-Adawiyah, atau siapa sih yang terlibat dalam hal tasawuf ini gitu. Tetapi kalau memang mau dicontoh itu ya di dalam Al-Quran sudah jelas, selalu dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu yang penuh dengan uswatun hasanah. Dalam hal akidah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ibadah mengikuti Rasulullah. Ada orang yang bertanya, kapan Anda bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok langsung mengikuti Rasulullah? Ini tolol nih orang.
Kenapa saya katakan tolol? Iya, seharusnya dia berpikir bahwa mengikuti Al-Quran itu sama halnya dengan mengikuti perintah Allah langsung yang datang kepada Rasulullah, yang diwariskan secara turun-menurun sampai kepada kita. Jadi kembalilah kepada Al-Quran, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada Al-Quran sebagai bentuk peninggalan paling spektakuler di dalam Islam, dan tidak ada lagi peninggalan yang mulia, yang karomah melainkan Al-Quran itu. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi. Itu harusnya menjadi dasar pemikiran. Tidak perlulah muluk-muluk tuh mau menjalankan agama Islam dengan sistem toriko dan sebagainya. Kita menempuh Islam dengan sistem yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu lebih sempurna daripada yang tidak gitu ya. Ini dari saya. Jadi kalau meniru siapa itu Al-Hallaj, sudah tahu Al-Hallaj melakukan kesalahan, terkadang masih ada pembenaran, usaha membenarkan sikap perilaku Al-Hallaj ini yang dianggap tingkatannya sangat tinggi sehingga khawatir mempengaruhi cara berpikir orang awam lalu dibunuh. Lah itu pikiran-pikiran yang lucu sebenarnya. Jadi yang dipakai para ulama ini adalah timbangan syariat, bukan timbangan torik, bukan timbangan sulukia mereka gitu. Jadi timbangan syariat. Orang-orang yang ngawur di zaman Rasulullah itu memang langsung ditindak. Orang-orang yang ngawur di zaman para sahabat langsung ditindak. Jadi kalau Al-Hallaj dengan pernyataannya anal haq, seperti juga Siti Jenar dihukum, itu jelas karena memang keluar dari adat Islam, kebiasaan Islam yang tidak seharusnya itu terjadi. Ini barangkali ya yang saya sampaikan. Yang jelas kita itu punya teladan, tidak harus mencontoh Rabi'ah Al-Adawiyah, tidak harus mencontoh Al-Hallaj, tidak harus mencontoh Siti Jenar, tidak harus mencontoh Ibnul Arabi. Tapi yang harus kita contoh adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Itu Islam yang sebenar-benarnya. Ini barangkali dari saya, diharapkan bisa memberikan masukan dan dorongan agar kita benar-benar menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.